to kiss me. Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran kita hari ini seputar bumi dan strukturnya. Di sini kami akan membahas tentang bentuk bumi, struktur dan lapisan bumi, serta bagaimana benua dan samudra terbentuk. Kalian pernah bertanya-tanya tidak sebenarnya seperti apa bentuk bumi kita ini? Bagaimana mungkin daratan luas dan lautan dalam bisa terbentuk? Tahukah kalian bahwa bumi kita memiliki lapisan-lapisan seperti kue raksasa? Video ini dirancang singkat supaya mudah dipelajari. Selamat menyaksikan. Kita akan masuk di pembahasan materi tentang bentuk bumi. Bentuk bumi bukanlah bola sempurna seperti yang sering digambarkan, melainkan disebut geoid, yaitu bentuk elipsoid oblat yang hampir bulat tapi sedikit pepat di kutub-kutub dan melebar di ekuator. Hal ini disebabkan oleh rotasi bumi pada porosnya dengan kecepatan sekitar 1670 km per jam di ekuator, yang menghasilkan gaya sentrifugal. Gaya ini membuat massa di ekuator terdorong keluar, sehingga jarak dari pusat bumi ke ekuator sekitar 21 km lebih panjang daripada ke kutub. Diameter ekuator yaitu 12.756 km, sementara diameter kutub yaitu 12.714 km. Secara historis, bentuk ini dibuktikan oleh pengukuran Eratosthenes pada abad ketiga sebelum Masehi, yang menghitung keliling bumi dengan akurat. Bukti modern termasuk foto satelit dari NASA, fenomena horizon yang melengkung saat kapal mendekat dari laut, dan bayangan bumi yang bulat selama gerhana bulan. Meskipun terlihat datar dari permukaan karena skala besar bumi, yaitu keliling 4075 km, bentuk geoid ini memengaruhi gravitasi, lebih lemah di ekuator dan lebih kuat di kutub, yang menjelaskan mengapa orang di ekuator sedikit lebih ringan. Konsep ini juga terkait dengan dinamika bumi sebagai planet berputar, yang membedakannya dari planet lain seperti Mars yang lebih bulat. Tahukah kamu, bumi bukan bola bulat sempurna seperti bola sepak. Bentuknya disebut geoid, seperti telur yang sedikit gepeng di ujungnya. Bagian kutubnya lebih pepat, sementara ekuatornya melebar. Kenapa begitu? Karena bumi berputar cepat sekali, seperti gasing yang melebar di pinggirnya. Rotasi ini menciptakan gaya sentrifugal yang mendorong material keluar di ekuator. Dulu, ilmuwan Yunani bernama Eratosthenes sudah tahu bumi bulat dengan mengukur bayangan matahari di dua tempat berbeda. Sekarang kita punya bukti dari foto satelit. Lihat horizon laut selalu melengkung, dan saat gerhana bulan, bayangan bumi pun bulat. Karena bentuk ini, gravitasi di ekuator sedikit lemah, jadi berat badanmu di sana bisa 0,5% lebih ringan. Keren kan? Bentuk geoid ini membuat bumi unik dan stabil untuk kehidupan kita. Sekarang kita melangkah ke struktur dan lapisan bumi. Bumi seperti bola berlapis-lapis kue. Lapisan paling luar adalah kerak, tempat kita berdiri. Kerak benua tebal seperti kulit roti, sedangkan kerak samudra tipis seperti kulit bawang. Di bawahnya ada mantel yang super tebal, seperti adonan kue yang panas dan bisa mengalir pelan-pelan. Gerakan ini disebut dengan konveksi, seperti air mendidih di panci yang membuat lempeng kerak berpindah. Lebih dalam lagi, inti luar berbentuk cair seperti lava besi yang berputar, menciptakan medan magnet bumi yang melindungi kita dari radiasi berbahaya dari luar angkasa.
Terakhir, inti dalam, padat dan sangat panas, seperti bola besi super panas di tengah. Kita tahu lapisan ini dari gempa bumi, yaitu gelombang suara dari gempa memantul di batas-batasnya, seperti sonar di lautan. Semua lapisan ini bekerja sama membuat bumi hidup dengan gunung berapi dan gempa yang membentuk permukaannya. Bagian kedua, struktur dan lapisan bumi. Struktur bumi dibagi menjadi lapisan berdasarkan komposisi kimia dan sifat fisik yang terbentuk dari proses akresi planet 4,5 miliar tahun lalu. Lapisan utamanya meliputi yang pertama ada kerak bumi atau biasa disebut dengan crust atau litosfer, yaitu lapisan terluar tebal 5-70 km, kerak samudra 5-10 km, lebih tipis dan basaltik, kerak benua 30-70 km, lebih tebal dan granitik. Ini adalah tempat kehidupan dengan suhu 0-900 derajat Celcius. Yang kedua ada mantle, yaitu lapisan tebal dengan 1900 km, mencakup 84% volume bumi. Terdiri dari peridotit atau bantuan silikit besi magnesium, bagian atas padat tapi plastis atau biasa disebut dengan astenosfer, memungkinkan konveksi panas yang mendorong pergerakan lempeng tektonik. Suhunya 500-4000 derajat Celcius. Kemudian yang ketiga ada inti luar atau outer core, yaitu bentuknya cair, besi nikel 2200 km tebalnya. Suhunya mencapai 4000-5000 derajat Celcius, menghasilkan medan magnet bumi melalui dinamo atau gerakan konveksi logam cair. Kemudian yang terakhir ada inti dalam atau inner core, bentuknya padat, itu besi nikel, radiusnya 1220 km. Suhunya hingga 6000 derajat Celcius, seperti permukaan matahari, tapi padat karena tekanan tinggi. Lapisan ini dibedakan oleh gelombang seismik atau P dan S dari gempa bumi yang memantul atau melambat di batas seperti mohorofisik atau moho antara kerak dan mantle. Struktur ini mendukung siklus geologi, yaitu konveksi mantle menyebabkan vulkanisme, gempa, dan pembentukan pegunungan, menjaga bumi dinamis dan melindungi dari radiasi kosmik via medan magnet. Selanjutnya, bagaimana benua dan samudra terbentuk? Bagaimana benua dan samudra bisa ada? Jawabannya ada di lempeng tektonik, seperti kulit bumi yang retak menjadi potongan-potongan besar yang bergerak pelan. Dulu, 300 juta tahun lalu, semua benua menyatu jadi satu daratan raksasa bernama Pangea. Lalu, lempeng mulai berpisah karena mantel di bawahnya mendorong seperti konveksi di panci sup. Saat lempeng bertabrakan seperti India nabrak Asia, terbentuk pegunungan tinggi seperti Himalaya. Itu cara benua tumbuh. Sebaliknya, saat lempeng menjauh seperti di tengah Atlantik, magma naik dari mantel, mendingin jadi dasar samudra baru, dan air laut mengisi cekungannya. Samudra lebih dalam karena geraknya tipis dan tenggelam di tempat subduksi, seperti Palung Mariana yang dalam sekali. Terbentuknya benua dan samudra. Pembentukan benua dan samudra adalah hasil dari tektonik lempeng. Teori yang dikembangkan Alfred Wegener, continental drift, dan dibuktikan pada 1960-an melalui bukti seperti fosil identik di benua berbeda dan pola dasar laut. Bumi sekarang terbagi menjadi 7-8 lempeng utama. Misalnya, lempeng Indo-Australia Pasifik yang mengapung di atas astenosfer mantel, bergerak 1-10 cm atau tahun didorong konveksi mantel. Benua terbentuk dari kerak kontinental tebal yang mengapung isostasik melalui tabrakan lempeng konvergen yang menyebabkan orogeny, pembentukan pegunungan seperti Himalaya dari tabrakan India-Asia. Aktivitas vulkanik menambah material dan erosi pembentuk daratan. Sejarah super benua Pangea 300 juta tahun lalu pecah karena divergensi, membentuk benua modern. Samudra, cekungan dalam dari kerak samudra
sen